Dan untuk membahas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, diantaranya Direktur Eksekutif Trihas Politika Strategis Agung Baskoro, kemudian mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, dan juga anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus politisi dari PKB Muhammad Kozin. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Malam Mbak Soja, Assalamualaikum Mas Agung, Salam Pak Kozin. Sehat semuanya. Baik, sehat Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, menarik ya topik yang kita angkat pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum menanyakan kepada analisa dari pengamat dan juga dari KPK, saya ingin tanggapan pertama dulu dari Pak Didi mungkin. Mas Didi pertama kali. Bagaimana nih Demokrat melihat ataupun merespons terkait dengan usulan dari KPK tersebut? Jadi begini, saya ini lebih pada pemikiran saya dulu ya di Demokrat, walaupun sudah dibahas lebih dalam. Saya pikiran ini usulan yang cukup menarik manakala di negara yang demokrasinya sudah berjalan dengan baik, dengan bagus ya. Kita tidak bisa memungkiri saat ini banyak partai bergantung pada figur ya. Itu tidak salah juga menurut saya. Sejauh tentu para mayoritas kader yang ada di partai itu nggak keberatan, mendukung, ya mayoritas kader mendukung, dan ruang demokrasi di dalam partai berjalan dengan baik tentu nggak ada masalah. Usulan KPK menarik ya, kita nggak bisa pungkiri mungkin untuk in the future ya, ke depan itu hal yang menarik. Kita tentu demokrasi, perjalanan suatu demokrasi sesuai dengan kondisi, sesuai perkembangan zaman, sesuai dengan keadaan yang ada saat itu. Namun di Indonesia kalau kita lihat kan banyak partai yang bergantung pada figur. Apabila figur itu figur yang baik, figur yang bagus, yang amanah dan bisa membawa jumlah kursi yang baik ya, membawa kekuatan, membawa partai itu menjadi kuat, tidak bisa disalahkan. Banyak partai-partai besar dan partai-partai yang ada sekarang memang bergantung pada figur. Tentunya harus figur yang baik yang menjamin dan menjalankan ruang demokrasi dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu sementara. Baik, itu ideal jika dilakukan dengan catatan ya, perbaikan demokrasi sudah terjadi secara signifikan mungkin di tanah air. Nah, kalau dari Gus Kozin, seperti apa mungkin dari PKB melihat usulan yang disampaikan oleh KPK ini? Ya, yang pertama sebagai usulan strategis ya, semangat KPK untuk penguatan pelembagaan partai politik dan kemudian meminimalisir terjadinya budaya korupsi di Republik ini itu sah-sah saja. Tapi ada satu hal mungkin yang lewat dari pertimbangan KPK, yaitu pertimbangan secara yuridis bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 194 tahun 2025 yang menolak ya terkait dengan periodisasi ketua umum. Norma yang digunakan, konstruksi hukum yang digunakan oleh MK dalam pertimbangannya adalah bahwa pilihan pertama yang harus dilakukan dalam proses pengisian kepengurusan partai politik ini terkait dengan Undang-Undang Partai Politik ya. Undang-Undang pasal 22 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, bahwa pertimbangan yang digunakan adalah menggunakan prosesi atau tahapan dengan skema musyawarah mufakat. Lah musyawarah mufakat inilah yang kemudian subjektivitas dan independensi partai kemudian diatur secara eksplisit di dalam ADART partai. Jadi ketika kemudian sebuah usulan ini masuk kepada ruang-ruang internal partai, tentunya ini kan ahistoris ya secara yuridis. Karena kenapa? Tadi seperti disampaikan oleh Pak Irwandi ya, setiap partai mempunyai karakteristik masing-masing. Setiap partai memiliki ideologi masing-masing. Cara mekanisme musyawarah mufakat itu tidak bisa dibatasi dengan 1, 2, 3 atau 4 periode. Musyawarah mufakat bisa jadi menyepakati satu figur ini
masih dipandang layak untuk menjadi epicentrum perekat di dalam internal partai. Apakah itu 1 periode, 2 periode, atau 3 periode. Bahwa kemudian terkait dengan kaderisasi, menurut hemat kami ini tidak berkorelasi langsung dengan pembatasan periodisasi ketum. Hampir semua partai politik kami meyakini pola kaderisasi itu berjalan karena itu suatu hal yang niscaya. Jadi backbone sebuah partai, ya, tulang punggung pergerakan sebuah partai itu ada di dalam kaderisasi. Seperti kami di PKB, ya. Jadi 4 tahun, 5 tahun sebelum pelaksanaan pemilu kita selalu melaksanakan proses kaderisasi. Malah proses monitoring itu berjalan berjenjang, mulai dari tingkat ranting, kemudian tingkat cabang, wilayah, sampai dengan tingkat pusat. Kami yang ada di DPR RI juga diberikan tanggung jawab secara konstitusional internal partai untuk terus melakukan pola kaderisasi. Bahwa kemudian usulan KPK ini bagian daripada semangat filosofis untuk memperkuat pelembagaan partai politik dan kaderisasi, kita menyambut baik. Tapi kalau ini dimunculkan sebagai bagian daripada ruang-ruang yuridis, lah ini tentunya harus membuka lembaran lagi putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Baik. Nah, kalau begitu dari perwakilan Demokrat dan juga dari PKB menilai sepertinya kurang tepat jika ini diusulkan ya oleh KPK karena ternyata banyak sekali hal-hal yang harus dilihat terlebih dahulu bahkan ke aspek yuridisnya. Nah, Mas Yudi sebagai mantan penyidik KPK, menurut analisa Anda melihat pernyataan yang disampaikan tersebut, apa sebenarnya kira-kira kalau Anda menganalisa ya, yang menjadi latar belakang mengapa hal ini menjadi concern dari pihak KPK dan diungkapkan pula kepada publik bahkan mengusulkan agar di periodisasi saja untuk ketua umum partai politik ini? Ya, kalau kita berbicara kan yang mengeluarkan kajian ini adalah Direktorat Monitor ya, sebagai bagian dari pencegahan korupsi. Tim yang melakukan itu saya tahu adalah kawan-kawan saya ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya saya melihat memang ini menarik ya, kan KPK bukan hanya terkait dengan politik, bukan hanya tentang tata kelola partai politik ya, tetapi juga pendanaan. Nah, yang ini yang bagi saya sangat menarik ya. Tim KPK yang bekerja tentu mereka bukan hanya berdasarkan teks juga ya, tetapi saya dengar mereka juga melakukan FGD, wawancara dan sebagainya. Yang kemudian salah satu hasilnya adalah pembatasan periode. Tetapi bagi saya ya pembatasan periode ketua umum ini kan adalah salah satu rekomendasi ya. Ini kan bisa dijalankan, bisa tidak. Karena memang helikopter view-nya KPK tentu berdasarkan kajian itu yang tentu sudah komprehensif mereka lakukan ya, sehingga kemudian mereka berani menyimpulkan ya bahwa perlu adanya pembatasan periode terhadap ketua umum seperti itu. Yang bagi saya memang ini pasti akan jadi perdebatan yang menarik ya, karena istilahnya KPK bagi saya ini pertama kali ya terkait dengan kasus memonitoring kasus politik. Biasanya mereka terkait dengan tata kelola ya, misalnya perdagangan, tata kelola pupuk subsidi, pertambangan dan sebagainya. Tentu ini pasti akan menjadi kontroversi. Tapi lebih dari itu saya tentu ingin melihat ya apa sebenarnya tujuan KPK untuk kemudian berhasil menyimpulkan adanya rekomendasi pembatasan dua kali periode ya terhadap ketua umum. Karena bagi saya tentu harus ilmiah loh. Selama ini monitoring KPK selalu ilmiah. Saat ini kan kita hanya bisa mendapatkan ya resumenya saja terkait dengan kajian-kajian dan sebagainya. Karena tentu kan ada perdebatan mengapa terkait dengan ketua umum yang kemudian KPK cawe-cawe di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa dasar ilmiah ya KPK 2 tahun, 2 periode gitu ya. Apakah kemudian disamakan dengan presiden kah atau pilkada kah? Tapi bagi saya kan nggak apple to apple gitu kan. Jadi gini Mbak, bahwa monitoring KPK ketika mereka mengeluarkan rekomendasi, basis data mereka itu benar-benar harus ilmiah sekali. Itu seperti itu Mbak. Jadi bagi saya tentu KPK harus menjelaskan ini secara lebih lengkap. Karena kan kemarin itu kan hanya berdasarkan lembaran saja gitu ya, disampaikan kemudian publik membaca seperti itu. Bagi saya tentu metode dan sebagainya harus KPK sampaikan juga kepada publik kenapa bisa menyimpulkan hal tersebut. Walaupun ini kan sekali lagi untuk ketua umum pembatasan adalah bagian dari kaderisasi
menurut KPK. Yang lain kan juga ada pembagian tentang fungsionalis partai politik muda, Muhammadiyah, ya kan, dan lain sebagainya, termasuk capres harus dari partai politik. Jadi kembali lagi Mbak, bagi saya memang sampai saat ini belum clear ya, secara metodologi KPK belum menyampaikan apa dasar ilmiah mereka bisa menyimpulkan rekomendasi tersebut. Begitu Mbak Solja. Tapi mungkin Mas Yudi, sepanjang pengetahuan Anda dan pengalaman panjang Anda di KPK, apakah pernah memang dari KPK bisa menunjukkan secara eksplisit kepada publik terkait dengan apa saja bukti-bukti kajian ilmiahnya, metodologinya ketika menyampaikan suatu pernyataan, ya apalagi ini cukup kontroversial dan sudah dipastikan akan menjadi pembahasan panjang di ruang publik. Mungkin nggak sih dalam hal ini ketika ini menjadi sorotan dan menjadi perbincangan khusus panjang, KPK mau untuk step up menunjukkan terkait dengan hasil kajian tersebut? Ya seperti harus mau ya Mbak, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Dan selama ini kan kajian-kajian dari Direktorat Monitor itu bisa kita lihat kok di website KPK. Saya juga sering menggunakan berbagai macam temuan-temuan KPK ya, untuk istilahnya penelitian-penelitian saya ya, dan bagus-bagus. Nah, tapi saat itu kan lebih banyak tadi tata kelola terkait dengan lembaga negara, tata kelola terkait dengan proses bisnis pemerintahan. Nah, kalau sekarang terkait dengan politik, bahkan sampai tadi masuk ke ranah ART partai. Nah, bagi saya ini sangat menarik. Apakah kemudian KPK ingin menyamakan partai politik dengan lembaga negara, istilahnya karena misalnya mendapatkan dana bantuan suara dan sebagainya? Tapi bagi saya tentu apapun yang dilakukan oleh KPK, saya pikir berdasarkan hal yang positif gitu ya, Mbak, ya, bahwa sebenarnya rekomendasi mereka inilah terkait dengan upaya pencegahan korupsi. Begitu Mbak Solja. Baik, nah kalau begitu Mas Agung, Anda melihat sebenarnya terkait dengan usulan ini seperti apa, dan memang sudah mendugakah dari awal ketika usulan ini dibunyikan oleh KPK, penolakan pasti langsung datang menyerbu KPK dari kalangan partai politik? Ya, pertama saya mengapresiasi ide KPK. Ya, dasar filosofisnya kalau buat saya sederhana, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu punya kecenderungan untuk punya penyalahgunaan semacam itu. Jadi esensinya demokrasi harus dibatasi, kewenangannya, butuh pengawasan dan seterusnya. Selama ini partai, ketua umum partai, pengurus strategis partai itu minim mendapat pengawasan dari publik secara maksimal. Partai menjadi ruang yang remang-remang. Ya, kita seringkali ahistoris dengan proses internal partai terkait misalkan seleksi kandidat, pilkada, pileg, pilpres, dan seterusnya, tiba-tiba hadir kandidat dan seterusnya. Nah, saya kira kita ingin menguatkan partai di tengah party ID yang rendah, di tengah banyak ya kader-kader partai, walaupun tidak semua, oknum-oknumnya bermasalah, terus di banyak survei kredibel, ya partai kurang dipercaya oleh publik. Nah, kita ingin memperbaiki partai dari dalam. Karena apa? Partai ini bukan barang private, tapi barang publik ya, milik publik. Dan dalam konteks ini, saya melihat perlu ada intervensi publik yang lebih baik, lebih maksimal untuk memastikan kinerja partai optimal. Pertama itu. Yang kedua, merespon Gus Kozin, sebenarnya dalam konteks yuridis ini kan masih terbuka Gus ya. Dalam artian presidential threshold saja diuji sampai 30 kali. Akhirnya berubah dan dihapuskan. Jadi saya percaya proses ini juga proses terbuka. Kalau misalkan nanti ada uji materi ataupun judicial review terkait itu, ya sah-sah saja wacana ini untuk diuji kembali. Jadi menurut saya ini wacana yang bagus untuk menjadi diskusi bersama kita, karena niatan kita sama, ingin memperbaiki partai. Dan harapannya ini bisa mendorong ya banyak hal. Saya berharap juga anggota DPRD dibatasi juga 2 periode. Kenapa? Karena reformasi kita itu sudah mendesentralisasi otonomi ya pemerintahan kita, mendesentralisasi fiskal kita, tapi partai kita belum ada desentralisasinya semacam itu. Semuanya melekat di DPP, semuanya melekat di pusat. Nah, saya berharap ada desentralisasi kekuasaan yang juga bisa melibatkan ketua-ketua DPD, ya pengurus-pengurus sekretarisnya semacam. Jadi ketika pilkada berlangsung, kemudian DPRD berlangsung, itu tanda tangan DPD, ketua DPD misalkan, tanda tangan sekretarisnya sebagaimana di DPP. Ya, ada ketua umumnya, ada sekjennya semacam, sehingga apa, bergerak ini partai, semangat semuanya ya, sehingga apa, kita berharap ini bisa membuat partai menarik dan atraktif di mata publik. Jadi saya berharap ini bisa
ditindaklanjuti karena sekarang sedang ada revisi undang-undang paket pemilu di Balik. Harapannya hal-hal semacam ini bisa dipertimbangkan ya, walaupun mungkin agak susah karena dilematis juga bagi teman-teman anggota dewan kita karena mereka masih kader partai, melekat dengan banyak tupoksi juga yang harus dalam tanda petik samina wa atona sama ketum dan seterusnya. Jadi saya memahami itu, tapi yang jelas ini hal yang positif, maksud baik dari KPK untuk memastikan good party governance itu bisa berjalan dengan optimal. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Soza. Baik, melengkapi lagi mungkin menegaskan kembali Mas Agung, berarti untuk mendukung semangat perbaikan di partai politik yang ada di tanah air dan juga menguatkan partai itu sendiri, apakah memang pintu masuk ya menurut Anda start dari perbaikan dari periodisasi harus dari ketua umumnya kah terlebih dahulu atau dari mana sebenarnya yang paling ideal kira-kira? Iya, kalau misalkan dari ketua umum bagus sekali. Atau misalkan bisa dari anggota DPRD-nya, DPR RI-nya membatasi 2 periode. Jadi esensi dari saya adalah semuanya dibatasi, Mbak. Ya nggak boleh tanpa batas, nggak jelas semacam itu. Kenapa? Kinerja DPR juga harus diperbaiki. Ketum juga demikian supaya merangsang kaderisasi, merangsang regenerasi. Jadi apa? Jadi ini petanya jadi berubah, lanskapnya jadi beda dalam artian yang misalkan menjadi kandidat, ya nalarnya oke nalar politik, tapi juga ada nalar teknokratis yang sama besarnya dengan nalar politis itu. Ya, jadi ketika kandidat pilkada maju, kandidat DPR RI maju, kandidat DPRD maju, kandidat capres cawapres maju, jelas barang itu. Publik tahu ini prosesnya dari mana, hulu hilirnya juga seperti itu. Jadi maksud saya kalau ini bisa di-endorse, didorong, ya di level ketum ya bagus sekali seperti itu. Karena apa? Karena kita ingin partai ini berbenah luar biasa semacam itu, sehingga apa? Semangat reformasi itu bisa dibawa juga, bukan hanya sebatas ya di pemerintahan kita mengelola pemerintahannya, otonomi daerah, otonomi khusus, atau ekonomi kita ada desentralisasi fiskal yang tadi di awal saya sebutkan. Partai juga begitu, karena partai ini yang menentukan semua hal, ya dari capres sampai gubernur BI, jabatan-jabatan komisi-komisi itu partai semua yang menentukan. Jadi kalau partainya nggak sehat untuk menyokong demokrasi kita, bahaya bagi publik. Nah, saya berharap ini bisa dimulai karena apa? Pemilu masih jauh, bahasan di balik juga masih dinamis, dan harapannya klausul-klausul progresif semacam ini bisa dipertimbangkan. Seperti itu Mbak Soza. Baik, karena timingnya juga pas ya, tidak terlalu mepet, masih banyak ruang diskusi ya, kurang lebih seperti itu ya. Menarik untuk kita gali dan minta tanggapan dari masing-masing perwakilan partai politik, tapi kita harus jeda sejenak, Bapak-Bapak tetap bertahan dulu. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Berita Satu Utama. Semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta. Semesta berpesta. Semesta. Semesta berpesta. Berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta. Semesta berpesta.
semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita langsung saja minta tanggapan dari perwakilan partai politik yang bergabung pada dialog diskusi malam hari ini. Saya mau ke Pak Didi Irawan. Bagaimana nih Pak Didi terkait dengan tadi catatan dan juga poin-poin yang sangat bagus, sangat substantif sebenarnya demi perbaikan dari partai politik dan juga demokrasi kita di tanah air. Bagaimana Demokrat melihat bahwa memang sepertinya pembatasan ini akan berimplikasi yang baik juga terkait dengan kualitas para kader dan juga para pemimpin kita tidak hanya di level pemerintahan tapi juga di level legislatif. Mohon izin aku koreksi, namaku Didi Rawadi ya, Didi Rawadi Syamsuddin. Baik. Saya kira tadi beberapa masukan tadi saya simak dari Mas Agung Baskoro ya, itu masukan yang baik. Saya kira seluruh partai tidak boleh defensif ya. Ini masukan yang bagus termasuk dari KPK. Tinggal timingnya ya, ini kan tinggal masalah timingnya. Bagaimanapun juga tentu ketua umum partai itu bisa bertahan manakala didukung oleh mayoritas kader yang ada. Jika ketua itu amanah, ketua itu baik, tentu akan didukung. Tetapi kalau demokrasi dipaksakan, yang terjadi adalah dukungan dari orang-orang yang di partai itu job seeker mungkin ya. Pencari orang-orang yang baik itu akan pergi dari partai itu atau akan menunggu wait and see lah kira-kira ya. Jadi kalaupun situasi masih seperti sekarang ya, ini kan yang real seperti sekarang ya, bagaimana tentu sebaik-baiknya membuka ruang demokrasi yang terbaik di setiap partai. Ya, untuk menjaga orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang baik itu bisa bertahan di partai itu. Lalu tadi banyak masukan-masukan itu, menurut saya ini dibahas di Komisi 2 ya. Ini segala masukan dari siapapun, dari akademisi, dari tokoh publik dan lain-lain, saya kira dibuka saja diskusi publik ya. Dibukan kalau di komisi yang membahas ini pasti kan ada masukan-masukan itu, ada naskah akademis, ada pembahasan-pembahasan. Saya kira dibuka seluas-luasnya demi perbaikan. Dibuka seluas-luasnya demi perbaikan karena saya kira tujuannya tujuan baik ya. Apa yang dilakukan KPK ini tujuan baik, tinggal timingnya tentu kesepakatan kita semua ya, kesepakatan dari partai-partai yang ada di DPR dengan mendengarkan sebanyak-banyaknya informasi dan masukan dari masyarakat. Jadi tidak boleh defensif saya kira ya, untuk suatu perbaikan demokrasi jangan defensif. Kita baiknya menerima dan mendengarkan dan melakukan diskusi seluas-luasnya. Mungkin sementara demikian. Nah, kalau dari PKB seperti apa nih Gus Kozin? Apalagi Gus Kozin juga menjabat ya di Komisi 2 DPR RI. Tadi tepat kita menyinggung terkait dengan dari sisi revisi undang-undang pemilunya juga masih berjalan nih. Silakan. Ya, tadi seperti yang kami singgung di awal, saya sedikit koreksi disampaikan Mas Agung Baskoro, pembahasannya ada di Komisi 2. Kalau sesuai dengan Undang-Undang RPJMN, ini nanti formatnya adalah kodifikasi. Tentunya tidak hanya terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, tapi juga bisa juga merambat ke undang-undang terkait dengan partai politik, undang-undang Pemda, undang-undang Pilkada, dan lain sebagainya. Karena formatnya adalah kodifikasi, artinya seluruh ekosistem kelembagaan kita yang mengatur di dalam bentuk undang-undang itu akan dilakukan constitutional engineering, terutama disesuaikan dengan kurang lebih 22 putusan MK terkait dengan sistem kepemiluan kita. Jadi sekali lagi seperti yang kami sampaikan tadi di awal, apa yang direkomendasikan hasil kajian dari MK secara strategis filosofis ini kita sambut baik. Artinya untuk menambah khazanah dialektika kita sebagai suatu bangsa, sebagai negara demokrasi untuk semakin memperbanyak ketersediaan pilihan-pilihan.
Tapi yang perlu diingat dan digarisbawahi bahwa norma ini sudah pernah diuji melalui putusan MK 194 2025. MK menegaskan di sana bahwa terkait dengan mekanisme pengisian jabatan struktural partai mulai dari ketua umum sampai level terbawah itu akan diatur secara eksplisit di ADRT masing-masing partai. Artinya apa? Ada ruang independensi partai politik di sini, gitu kan? Jadi sekali lagi dalam konteks musyawarah mufakat itu bisa jadi melahirkan 1 periode, 2 periode atau 3 periode karena orientasinya bukan masalah periodisasinya, tapi bagaimana pola kaderisasi di masing-masing partai itu tadi. Tadi menarik yang disampaikan Mas Agus Baskoro, itulah yang kami inventarisir saat ini menjadi beberapa isu krusial terkait dengan akuntabilitas dan transparansi partai politik. Bagaimanapun partai politik menerima dan mengelola anggaran APBN dan APBD setiap tahunnya melalui Banpol seperti itu. Kemudian yang kedua, penguatan pelembagaan partai politik. Dalam Undang-Undang Partai Politik memiliki tanggung jawab untuk melakukan kaderisasi, melakukan advokasi. Makanya ketika ada usulan terkait dengan syarat capres dari kader, nah itu juga menarik untuk kita diskusikan, untuk kita lakukan kajian. Jujur kami masih belum menerima lengkap ya kajian rekomendasi MK ini berangkat dari kajian seperti apa, berangkat dari simulasi-simulasi seperti apa. Tentunya ini akan menambah ya pilihan-pilihan kebijakan sebelum nanti secara ofisial undang-undang paket politik atau undang-undang pemilu itu di launching atau diresmikan seperti itu. Jadi sekali lagi kami tidak defend, tidak menolak, bagaimanapun ini memperkuat khazanah dialektika demokrasi kita agar publik juga ikut terlibat secara aktif untuk memikirkan dan mengurusi eksistensi keberadaan partai politik seperti itu, Mbak. Baik, nah kembali ke Mas Yudi. Tadi kan kita sudah melihat sebenarnya semua narasumber dan juga Mas Yudi sepakat ini usulan yang sangat bagus dan sangat progresif juga untuk keberlangsungan dan peningkatan kualitas dari demokrasi dan juga partai politik di tanah air. Nah, tetapi kalau kita lihat Mas Yudi, berdasarkan pengetahuan Anda dan pengalaman Anda, apakah tren terkait dengan kasus-kasus yang terjadi atau yang ditangani oleh KPK yang menyangkut kader-kader partai politik dan juga menyangkut sampai ke internal partai politiknya sendiri, ini memang semakin tahun semakin bertambah sehingga usulan ini juga Anda katakan juga tadi ya, bahwa baru kali ini KPK dari Monitor Pencegahan Korupsinya mengeluarkan kajian terkait dengan partai politik tersebut. Ya. Baik, Mas Yudi, apakah mendengar suara kami dari studio? Ya Mbak, jadi kalau kita bicara mengenai apa yang dilakukan oleh KPK ini, ya, saya pikir ini tentu sudah berdasarkan dari hasil, ya, pengalaman dalam bidang penindakan. Kita tahu ada beberapa ketua umum partai yang terkena kasus, walaupun ya bukan terkait langsung dengan jabatannya sebagai ketua umum ya, tetapi sebagai jabatannya sebagai penyelenggara negara. Tetapi bagi saya ini tentu jadi hal yang baik dan hal yang positif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa rekomendasi KPK ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, ya. Artinya apa yang dilakukan oleh KPK ini kan bentuknya juga adalah rekomendasi kelembagaan loh Mbak. Artinya bahwa KPK akan memastikan ya bahwa rekomendasi mereka ini akan diterima oleh berbagai macam pihak. Karena dalam kewenangan KPK, mereka bisa melaporkan kepada Presiden jika kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, tapi bagi saya memang ini menarik ya, karena sebelumnya adalah terkait dengan tata kelola. Misalnya kalau dalam pupuk subsidi, rekomendasi KPK adalah kartu tani, dan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian. Tapi kalau yang ini, ya tentu karena ini politik, bisa jadi KPK akan mengalami hambatan ya di dalam kemudian mengawal rekomendasi yang mereka lakukan seperti itu Mbak. Karena bagi saya rekomendasi ini kan tentu berdasarkan pengalaman penindakan KPK dalam menangani kasus bupati, kasus wali kota, kasus gubernur, kepala daerah, DPR dan sebagainya berlatar belakang politik. Tapi bagi saya ini merupakan hal positif. Tadi selalu ingin saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh KPK ini sudah melalui kajian yang teoris dan akademis. Seperti itu Mbak Soja.
Baik, nah kalau begitu Mas Agung, jika kita ingin terus mendorong, mengendorse juga kita harapkan ya semakin kuat gelombang dukungan atas masukan yang sangat bagus ini, ada nggak kira-kira juga penguat contoh-contoh sistem demokrasi yang juga menjalankan perbaikan yang kurang lebih ya terkait dengan hal yang kita bahas pada malam hari ini dan ada hasil nyatanya, ada nggak sih Mas kira-kira? Ya saya kira mengaca ke negara-negara yang maju demokrasinya saja Mbak ya, di US ya, atau misalkan negara yang memang sistemnya beda dengan kita ya, di Australia, Inggris dan seterusnya. Jadi partainya dinamis, partainya hidup, mereka bangga berpartai politik, anak-anak mudanya seterusnya, partai ID-nya ya lumayan bagus dibanding kita semacam itu. Jadi kalau saya sederhana karena setiap misalkan 6 bulan sekali, setahun sekali itu tingkat kepercayaan publik kepada partai sangat rendah, kemudian partai ID juga rendah. Saya agak sedih gitu karena ya apa ya Mbak, gimana sih solusinya supaya partai itu bisa bagus, citranya baik, semacam itu. Nah saya senang misalkan di PKB itu misalkan sudah dicicil kaderisasinya. Jadi di struktur DPP itu ada ketua harian Gus Kozin ya, wakil ketua umum harian. Ya Gen Z sama milenial. Itu saya mengapresiasi. Under 30 di bawah 30 sudah mencicil itu gitu. Jadi saya apresiasi. Di Demokrat suksesi dari Pak SBY ke Mas Ahaye juga bagus gitu. Ada regenerasi di sana. Artinya apa? Partai-partai ini sebenarnya sudah siap dalam beberapa hal. Tinggal apakah misalkan dari publik berani mengafirmasi gerakan yang lebih agak progresif agar apa? Agar memang restrukturisasi, reformasi partai itu bisa menjadi pegangan bagi pengurus-pengurus partai di level pusat ataupun daerah untuk melaksanakan ini secara maksimal gitu. Karena apa? Gus Kozin, Bang Didi juga harus dibantu sama publik. Nggak bisa sendirian membenahi partainya gitu. Jadi kalau publik mendorong, dari dalam juga gitu, ketemu satu titik, ada win-win di mana cara dan ceritanya yang khas Indonesia kita semacam itu. Saya yakin perubahan itu bisa terjadi Mbak Soza. Walaupun memang butuh waktu. Nah yang kedua, saya kira yang perlu didorong juga reformasi partai secara keseluruhan, utamanya soal pendanaan gitu. Jadi saya berharap pendanaan kepada partai bantuannya dipertingkatkan. Ya nggak bisa partai itu dalam tanda petik harus berpikir untuk menghidupinya dari sini dari sono, nanti bisa bahaya Gus Kozin, Bang Didi ya. Jadi negara ya kalau saya sih harus mensubsidi 100% partai seperti itu. Jadi nanti partai ya kita minta pertanggungjawabannya, diaudit oleh publik juga harus siap semacam itu syaratnya ya. Jadi kita kasih bantuan 100% tapi harus siap diaudit oleh publik juga 100% semacam itu. Sehingga apa? Ada ya tata kelola yang jelas, ada aspirasi yang utuh yang bisa ditangkap oleh partai maupun publik bahwa memang ini progresnya nyata semacam itu. Sehingga apa? Sehingga partai lebih leluasa. Bang Kozin sama Bang Didi lebih enak berkarya di parlemen, di luar parlemen dan seterusnya, menyerap aspirasi, nggak mikirin harus menghidupi partai, ya tunjangannya dipotong misalkan, terus insentif lainnya juga untuk partai dan seterusnya. Itu kan dalam tanda petik ya agak mengganggu lah gitu, walaupun itu kewajiban ya, bagian dari loyalitas juga. Tapi maksud saya anggota-anggota dewan kita, anggota-anggota eksekutif partai di kabinet itu harus diperkuat, jangan dibebani hal-hal yang dalam tanda petik nggak penting, memberatkan mereka harus menghidupi partai lagi. Sehingga apa? Sehingga partai itu sehat, kader-kadernya juga optimal, dan pada ujungnya masyarakat bisa merasakan manfaat dari kontribusi teman-teman partai tadi Mbak Soza, seperti itu. Saya ingin mendalami terkait dengan perkembangan dari pembahasan soal pendanaan partai politik juga, mumpung ada Gus Kozin di sini ya. Tapi saya ingin tanyakan lagi mungkin Mas Agung, kami juga merangkum bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan bisa dikatakan ya partai politik di Indonesia ini. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Didi dan juga Gus Kozin, sebenarnya masih banyak yang bergantung pada sosok-sosok atau figur-figur tertentu. Bahkan ini kalau kita lihat dominasinya sangat kuat dan memunculkan kekuasaan yang terpusat. Nah pertanyaan saya, Mas Agung, Anda melihat mungkin bukan di Demokrat atau mungkin bukan di PKB, tapi masih ada beberapa partai lagi ya yang kita tahu dominasi figur ini bahkan sangat penting, dan disebut kalau tidak ada figur ini bisa terpecah belah partai ini. Nah hal-hal seperti ini menurut Anda masih bisakah juga masuk dalam aspek pembahasan jika dibahas dalam revisi paket politik? Pasti Mbak Soja, itu yang saya bilang tadi, demokrasi khas Indonesia kita gitu. Tapi itu nggak bisa jadi alasan utama juga atau alasan terus-menerus sehingga partai tidak berbenah dan berubah dalam hal-hal lain. Artinya apa? Saya ingin mengatakan di sini bagaimana nalar publik dicangkok atau diinjeksi dalam ya kegiatan partai-partai gitu. Ketika menyeleksi, ketika merekrut, ketika memilih capres-cawapres semacam itu.
Ya misalkan setiap partai wajib ada konvensi atau mini konvensi misalkan seperti di US semacam itu. Kita terang benderang nih capres ini dari mana sih kok tiba-tiba muncul, misalkan diusung oleh PKB, diusung oleh Demokrat. Demokrat pernah melakukan konvensi sebagaimana Golkar semacam. Tapi kan selebihnya kan kita selama ini tiba-tiba ada kandidat DPRD, tiba-tiba DPR RI, tiba-tiba dia jadi menteri. Jadi semuanya tiba-tiba gitu kan, maksud saya nggak gitu. Kalau misalkan ini menjadi barang publik atau milik publik, harusnya kan publik terlibat. Tapi kita nggak tahu terlibatnya di mana ketika misalkan kita sudah memilih di bilik suara, setelah itu terputus 5 tahun. Gitu. Kita akhirnya harus menerima semua hal yang sudah diputuskan apakah di DPR, apakah kabinet dan seterusnya, tanpa bisa mengkoreksi secara real dan konkret. Pada satu momen misalkan kita harus turun ke jalan. Seperti itu. Maksud saya fungsi-fungsi itu yang memang harus kita refleksikan ulang. Supaya apa? Supaya ada koneksitas yang nyata antara publik atau konstituen dengan misalkan anggota dewan. Antara publik dengan partai yang mereka sudah coblos semacam itu. Sehingga apa? Ini nggak berhenti dan terputus tadi. Yeah. Jadi setelah di bilik suara 2024, kita baru berpartai dalam tanda petik lagi 2029. Seperti itu. Tapi di antara itu, ya mungkin Gus Kozin, Bang Didi aktif turun di dapil ya, menyerap aspirasi dan sebagainya. Tapi kan orang seperti Gus Kozin dan Bang Didi ini nggak banyak, Mbak Soza. Betul. Yang memang punya inisiatif ya. Sekarang misalkan tampil di TV ngomong ke semua, ngasih tahu kita gitu progres kerja mereka. Tapi kan nggak semua seperti ini anggota dewan atau elit partai gitu. Nah, bagaimana cara dan ceritanya? Otomatis kita harus endorse di partai supaya yang terpilih orang-orang seperti Gus Kozin, seperti Bang Didi, kualitasnya ya sampai isi tasnya seperti itu, Mbak Soja. Baik, sampai ke isi tasnya kita bisa percaya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Gus Kozin, Anda kan di Komisi 2 ya, mungkin bisa disampaikan juga terkait dengan bagaimana sebenarnya diskusi, dinamika yang terjadi di parlemen, khususnya terkait dengan reformasi di bidang ini ya, di persoalan ini, apalagi kita spesifik membahas terkait dengan pendanaan dari partai agar lebih akuntabilitas dan juga transparansi kepada publik. Ya, sebelumnya kan memang sudah pernah ada rekomendasi dari KPK untuk menaikkan, kalau tidak salah saya 10 kali lipat dari existing saat ini ya, ekuivalen satu suara dari 1.000 menjadi 10.000 atau 20.000. Artinya KPK itu menangkap satu gejala dan kemudian mendiagnosa gejala itu dan memunculkan satu resep bahwa eksistensi suatu partai tidak boleh lepas dari intervensi negara dalam hal pendanaan, agar hal itu memperkecil ruang ya, zero tolerance untuk mencari dari sumber-sumber lain yang tidak dibenarkan secara ketentuan. Itu menjadi satu catatan kami. Jadi kami di Komisi 2 saat ini sedang melakukan harmonisasi dari puluhan masukan dari proses RDPU, RDP, dan FGD. Kami di Komisi 2 masih fokus terkait dengan kepemiluan. Saat ini sedang dilakukan harmonisasi, sinkronisasi oleh BKD. Ya, ini sambil berjalan tentunya kami di masing-masing partai, mungkin juga di Demokrat, kami juga di beberapa partai yang lain juga melakukan simulasi dan kajian terkait dengan isu-isu krusial terkait kepemiluan. Entah itu terkait dengan partai politik, terkait dengan pilkada, terkait dengan pemilu. Jadi ini termasuk part of ya Mbak Soza, ini satu di antara beberapa kajian yang kami lakukan. Terakhir yang ingin kami sampaikan, menarik yang disampaikan Mas Agus Baskoro, bahwa publik juga mempunyai tanggung jawab ya, tidak hanya secara konstitusional sebagai warga negara, tapi juga secara moral, bahwa partai politik ini salah satu pilar yang menentukan di dalam sistem demokrasi kita, sistem ketatanegaraan kita. Jadi pelembagaan partai politik itu menjadi keyword ya. Tidak hanya berbicara akuntabilitas dan transparansi, tapi bagaimana pola kaderisasi itu berjalan. Tidak boleh lagi ada kemudian ujuk-ujuk Hamin 1 minggu DCT ada orang dari entah berantah kemudian dapat nomor urut. Oleh karena itu pola kaderisasi itu penting. Kenapa? Dengan pola kaderisasi itulah kemudian lahir satu figur yang memahami ideologi partai, memahami garis perjuangan partai. Karena setiap partai ini kan punya landasan tidak hanya historis, tapi ideologis juga ada. Mau dibawa kemana arah pembangunan ke depan, dengan pola seperti apa. Lah jika orang hanya Hamin 1 minggu, Hamin 1 bulan, ujuk-ujuk masuk, saya tidak cukup yakin mereka memahami garis perjuangan partai. Lah ini juga menjadi isu sentral, isu krusial di dalam nantinya revisi Undang-Undang Pemilu kami di Komisi 2.
Saya yakin juga dari kawan-kawan dari Demokrat, dari partai-partai yang lain juga penting. Karena bagaimanapun backbone satu partai itu terletak dari kaderisasi. Saya yakin ini juga menjadi highlight kita bersama. Jadi itu mungkin Mbak Sosa. Lagi kader-kader instan di setiap pemilu muncul terus nih Gus Kozin nih. Jadi PR banget nih ya bagi partai politik untuk menseriuskan dengan persoalan hal ini. Nah, terakhir mungkin dari Demokrat seperti apa Pak Didi untuk menjawab juga terkait hal tersebut? Kita sepakat tadi sistem kaderisasi dengan merit system ya tentunya ya. Melihat kinerja kerjanya dan sejauh mana apa yang dilakukan oleh rakyat. Ada satu hal yang menurut saya sangat penting adalah bagaimana transparansi keuangan di partai-partai. Partai politik itu harus membuka sumber dana, misalnya donatur, sponsor, maupun relasi bisnis, apalagi menjelang pemilu ya. Lalu bagaimana penggunaan dana kampanye, memang sudah diatur, ada batasan. Nah, ini ada hal yang menarik, tapi ini sudah lama nampaknya nggak berani dieksekusi, hanya wacana. Adanya dulu ada usulan pembatasan transaksi tunai, ya. Kalau nggak salah dibatasi beberapa juta. Jika semuanya melalui transaksi elektronik kan akan kelihatan uang itu mengalir kemana-kemana, termasuk pendanaan partai. Kan kita ingin ini ide yang sudah lama, tapi saya rasa bagus bukan hanya untuk partai, tapi bagaimana mencegah terjadinya berbagai korupsi di berbagai lini di negeri ini. Jadi usulan pembatasan transaksi tunai. Jadi transaksi itu dilakukan sekarang kan sudah zaman modern, semua menggunakan perbankan elektronik. Jadi kalau dilakukan transaksi dengan transaksi elektronik ini akan sangat baik. Tapi bagaimana pengawasannya ini ya? Bisa dilakukan oleh KPK. Tentu KPK bekerja sama dengan pemerintah, mencari dengan DPR juga tentunya, mencari jalan yang terbaik agar segala korupsi kemungkinan potensi korupsi di segala lini ini bisa bisa dicegah ya, paling nggak diminimalisir dengan batasan transaksi tunai. Nah ini mungkin itu tambahan saya. Tadi banyak saya sepakat dengan Gus Kozin dan para narasumber yang lain ya. Saya pikir banyak hal-hal baik yang menjadi refleksi, menjadi evaluasi bagi kita semua. Baik, kita apresiasi kembali usulan dari KPK dan kita harapkan ini tidak hanya berlalu begitu saja, tapi benar-benar dimatangkan, diseriuskan dalam pembahasan yang dilakukan oleh para pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan demokrasi ke depannya. Terima kasih para narasumber untuk diskusi yang sangat menarik. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.